Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di YouTube channel Ayah Story. Kali ini aku akan membahas tentang seorang tokoh dari sebuah partai yang sangat kontroversial dan dilarang dari zaman Orde Baru di Indonesia, guys. Dari zaman dulu, guys, dilarang partai ini, cuy. Tokoh tersebut merupakan tokoh termuda yang membesarkan nama Partai Komunis Indonesia atau yang disebut juga dengan PKI dan menjadikan partai tersebut menjadi partai komunis nomor satu di Asia Tenggara dan lebih spesifiknya lagi menjadi partai komunis nomor 3 di seluruh dunia di bawah Uni Soviet dan Tiongkok. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, orang tersebut bernama DN Aidit. Lewat kegemilangan karir politiknya, DN Aidit ini bisa membalikkan citra PKI yang tadinya merupakan partai yang paling dibenci di Indonesia sampai menjadi partai pemenang pemilu di Indonesia. Walaupun pada akhirnya dibenci lagi dan dilarang lagi, guys, sampai sekarang ini. Tapi kegemilangan politiknya tersebut terasa sirna karena dirinya dianggap sebagai dalang di balik peristiwa berdarah di Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Lalu siapa sih sosok DN Aidit ini dan kok bisa seorang DN Aidit ini menghilangkan nyawa 6 orang jenderal dan 1 perwira tinggi TNI loh cuy, hanya dalam 1 malam saja, guys. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas saja. Let's go. Dipa Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai DN Aidit merupakan seorang anak yang lahir di Tanjung Pandan, Belitung di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923 yang memiliki nama asli pemberian orang tuanya yaitu Ahmad Aidit, atau orang-orang terdekat Aidit menyebut dia dengan panggilan Ahmad. DN Aidit merupakan anak pertama dari 6 bersaudara yang 3 diantaranya merupakan saudara kandung, yaitu bernama Basri Aidit, Ibrahim Aidit, dan Murad Aidit. Lalu 2 saudara tiri DN Aidit yang bernama Hasan Aidit dan Sobron Aidit. DN Aidit berasal dari keluarga terpandang cuy di Belitung sana, guys. Yang mana kakek DN Aidit dari pihak ayah bernama Haji Ismail yang merupakan seorang peternak ikan kaya raya di daerah Belitung sana yang sering bolak-balik naik haji kala itu. Tahu sendiri, guys, pada saat itu orang yang bisa pergi naik haji kalau nggak ulama atau kiai biasanya orang-orang kaya cuy. Nah, diceritakan di sini kakeknya DN Aidit ini sering bolak-balik naik haji, guys. Bayangin aja sekaya apa tuh kakek dari DN Aidit ini cuy. Lalu ayah DN Aidit sendiri bernama Abdullah Aidit, merupakan seorang tokoh agama yang mendirikan organisasi keagamaan bernama Nurul Islam dan merupakan pelopor pendidikan Islam di daerah Belitung sana cuy, yang banyak membangun sekolah dan madrasah di daerah sana, guys, di Belitung sana cuy ya. Ayah DN Aidit ini juga merupakan seorang mantri kehutanan dan pernah memimpin gerakan pemuda Belitung untuk melawan Belanda. Tapi begitu Indonesia merdeka, ayah DN Aidit ini sempat menjadi anggota DPR RS atau yang sekarang disebut juga dengan anggota DPR mewakili rakyat Belitung cuy. Nah, kalau ibu dari DN Aidit sendiri bernama Ayu Mailan. Nah, keluarga dari ibu DN Aidit ini juga nggak kalah terpandang juga, guys, di Belitung sana. Malah terpandang banget cuy. Karena keluarga dari ibu DN Aidit ini merupakan keluarga bangsawan dari pesisir barat Belitung yang merupakan keturunan ningrat atau bangsawan, atau yang kalau anak zaman sekarang menyebutnya dengan sebutan old money cuy. Yang mana kakek dari pihak ibu DN Aidit sendiri bernama Ki Agus Abdul Rahman, merupakan seorang tuan tanah yang paling dihormati di daerahnya. Menurut cerita orang-orang di sekitarnya, disebutkan bahwa luas tanah yang dimiliki kakek DN Aidit ini seluas 500 kali lapangan golf lah kira-kira. Yang intinya keluarga besar dari DN Aidit ini merupakan keluarga kaya raya, guys, super kaya raya, terpandang pula dan sangat religius dalam hal agama Islam cuy. Tapi kenapa DN Aidit ini menjadi komunis, guys? Sejak kecil, DN Aidit sendiri dididik oleh keluarganya menjadi anak yang taat dan khusyuk terhadap agama Islam. Hal tersebut terbukti bahwa DN Aidit ini merupakan anak yang rajin mengaji di surau atau di musola gitu, guys, dengan bimbingan dari adik dari ibunya atau pamannya yang bernama Abdurrahim Aidin.
Diketahui DN Aidit ini ngajinya sampai khatam atau tamat Al-Quran berkali-kali cuy. DN Aidit juga kerap menjadi muazin atau orang yang mengumandangkan azan di surau atau di musola tersebut dengan ciri khas suara DN Aidit yang merdu dan lantang. Selain di bidang agama, DN Aidit juga merupakan anak yang sangat cerdas dalam bidang pelajaran sekolah. Hal tersebut membuatnya bersekolah di sekolah dasar di Hollands Indisland School atau yang disingkat dengan HIS, yang rata-rata murid di sekolah tersebut keturunan Belanda dan Tionghoa. Dari lingkungan sekolah yang beragam inilah, DN Aidit mampu bergaul dengan semua lapisan etnis sosial atau tidak pandang bulu gitu cuy, dalam hal berteman cuy. Baik teman sebayanya maupun orang yang lebih tua dari dirinya cuy. Anak kecil, anak muda, orang tua, dia akrabin semua gitu cuy. Baik kaya maupun miskin, semua senang berteman dengan DN Aidit ini. Karena DN Aidit merupakan seorang yang sangatlah humble gitu guys ya. Dari miskin, kaya, semua etnis, dari tua, muda, dia berteman semua guys ya dengan DN Aidit ini guys. Hal tersebut terbukti ketika teman seusia DN Aidit yang merupakan seorang buruh tambang timah. Dari temannya tersebut, DN Aidit jadi kerap bergaul dan berkumpul dengan para buruh timah yang ada di Belitung sana cuy. Dari pergaulan tersebut, DN Aidit ini mengamati bahwa kesenjangan sosial yang sangatlah mencolok dari para buruh tersebut dan para bos-bos tambang timah di sana guys. Yang artinya para buruh tambang mendapatkan upah yang tak seberapa dibandingkan para mandor dan bos-bos tambang yang rata-rata adalah menir Belanda yang bergaya hidup mewah gitu cuy. Dan dengan kata lain, Aidit ini menyadari bahwa kaum pekerja tambang yang merupakan rakyat pribumi tersebut dengan sengaja dieksploitasi untuk memperkaya para bos-bos tambang yang rata-rata adalah orang Belanda guys, atau penjajah gitulah cuy. Karena kepekaan sosial terhadap kaum pekerja yang tertindas tersebutlah yang menjadi pondasi dari DN Aidit sendiri tentang kemana arah politiknya DN Aidit ini kelak guys, saat Aidit berkiprah di kancah perpolitikan nasional maupun internasional. Singkat cerita, setelah Aidit lulus dari SD di HIS tadi pada tahun 1936, lalu DN Aidit ini ingin meneruskan lagi sekolah yang setara dengan SMP gitulah di Mulo guys, yang berada di Batavia atau yang sekarang disebut juga dengan Jakarta, bukan di daerah Belitung sana cuy. Awalnya orang tua DN Aidit ini menolak guys, karena Aidit saat itu masih berusia 13 tahun, masih kecil guys, dan ingin sekolah di Jakarta, yang notabene anak-anak di Belitung sana yang sepantara dengan DN Aidit ini jarang dan bahkan gak ada loh guys yang bersekolah di Jakarta cuy. Ya jauh ya kan guys ya. Namanya juga orang tua cuy. Anak masih seumuran Aidit ini usianya baru 13 tahun guys, mau merantau dan jauh dari keluarga. Mana yang tega cuy? Orang tua mana cuy yang tega guys menegakan anaknya merantau ke Jakarta untuk sekolah guys? 13 tahun loh guys, masih kecil cuy itu cuy. Tapi dengan bujuk rayu dari DN Aidit sendiri dan melihat dari sikap dan perilaku DN Aidit semasa di Belitung sana, membuat orang tuanya pun akhirnya melepaskan DN Aidit untuk merantau ke Jakarta untuk meneruskan sekolah di Mulo itu guys. Lalu singkat cerita, berangkatlah nih Aidit ke Jakarta dengan diantar oleh pamannya. Dan diketahui Aidit ini tinggal di Jakarta di daerah Cempaka Putih, dititipkan pada teman ayahnya cuy, yang merupakan seorang mantri polisi bernama Marto. Mantri polisi ini kalau sekarang disebut dengan Satpol PP ya cuy ya. Awalnya cita-cita Aidit merantau ke Jakarta ini ingin meneruskan sekolah ke Mulo ya, sekolah yang setara dengan SMP tersebut. Tetapi setibanya di Jakarta, cita-cita DN Aidit untuk bersekolah di Mulo ini pun kandas guys, gara-gara pendaftaran sekolah di Mulo sudah ditutup guys, karena Aidit ini telat guys pada saat pendaftaran sekolah. Yang pada akhirnya DN Aidit sendiri diberi kebebasan oleh ayahnya untuk memilih sekolah mana yang dia minati guys, selain di Mulo tadi yang karena telat tadi ya guys ya daftarnya guys. Maka dari itu dengan rasa kecewa dan berat hati, akhirnya DN Aidit menjatuhkan pilihannya untuk bersekolah di Miden Standard Handed School atau MHS guys, sebuah sekolah menengah jurusan perdagangan di Jakarta Pusat. Loh kok nggak malah sekolah politik ya cuy ya? Saat itu udah ada belum guys
sekolah politik di Jakarta cuy. Lalu dalam masa-masa awal berada di Jakarta ini, ternyata Aidit mampu dengan sangat cepat beradaptasi dengan lingkungannya di Jakarta sana guys. Tahu sendiri kan, dan Aidit di Belitung sana pergaulannya sangat luas cuy, dan humble juga orangnya guys. Jadi di Jakarta ini pun dan Aidit lebih cepat bergaul gitu dengan siapa aja. Sampai akhirnya di tahun 1939 ketika usia dan Aidit menginjak 16 tahun, Aidit mulai masuk ke kancah aktivis pergerakan atau yang sekarang disebut sebagai ormas gitu guys. Masuk ormas dia guys. Di ormas ini, DNA Aidit mulai dari anggota biasa hingga kemudian karena pengetahuannya yang sangat luas dan pintar melobi dengan sesama anggota ormas, menjadikan DNA Aidit naik tingkat guys. Di ormas tersebut menjadi ketua Dewan Komisaris Pimpinan Pusat Ormas Persatuan Timur Muda atau yang dikenal dengan Pertimu di Jakarta sana guys. Ormas Pertimu ini juga yang mempertemukan DNA Aidit dengan Barisan Gerakan Rakyat Indonesia atau yang disebut juga dengan Gerindo, yang saat itu menjadi cabang pemuda di bawah organisasi nasionalis prakemerdekaan, dan salah satu pemimpinnya bernama Amir Syarifuddin yang berasal dari sayap kiri atau berhaluan komunis gitu guys. Dari perkenalannya dengan anggota Ormas Gerindo inilah yang membukakan jalan bagi DNA Aidit untuk berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh dan para aktivis terutama yang berasal dari sayap kiri atau komunis guys. Lalu setelah banyak bergaul dengan para aktivis dan tokoh-tokoh sayap kiri tersebut, bertemulah DNA Aidit dengan M. Yusuf guys, yaitu pemimpin PKI pasca kemerdekaan. Dan dari perkenalan dengan M. Yusuf inilah kemudian DNA Aidit terdoktrin cuy, atau terpengaruh dari buku Das Kapital karya Karl Marx yang dipinjamnya dari M. Yusuf tadi cuy. Tambahan info nih cuy, buku Das Kapital ini adalah buku komunis atau Marxisme guys, yang terkenal di dunia ya guys ya. Dan Karl Marx sendiri orang yang pertama kali di dunia yang menciptakan paham komunis atau Marxisme guys ya. Lalu kemudian di era tahun 1940-an DNA Aidit mulai masuk ke dalam partai PKI guys, yang dipimpin oleh M. Yusuf tadi guys. Dia yang meminjamin dia buku Karl Marx tadi guys. Dengan tugas pertama DNA Aidit ini di PKI menjadi seorang aktivis pergerakan yang anti fasis guys. Aidit sadar menjadi seorang aktivis apalagi yang berhaluan komunis memiliki resiko yang sangat tinggi cuy di Indonesia ini guys. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk Aidit aja cuy, tetapi untuk keluarganya yang ada di Belitung juga guys. Tahu sendiri kan, keluarga Aidit di Belitung sana merupakan orang-orang terpandang semua cuy, dan orang dengan Islam yang sangat kusuk guys. Masa Aidit jadi aktivis komunis cuy? Maka dari itu Aidit mengirim surat kepada ayahnya agar mengizinkan Aidit ini untuk mengganti nama yang sebelumnya merupakan nama pemberian orang tuanya guys, yaitu Ahmad Aidit tadi menjadi Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal sebagai DN Aidit guys. Nama Dipa atau Dipo sendiri berasal dari pahlawan yang dikagumi oleh Aidit ini guys, yaitu pahlawan Diponegoro. Dan Nusantara sendiri berarti Indonesia. Tetapi setelah nama Dipa dan Nusantara, dirinya tak mengganti nama keluarganya, yaitu Aidit. Nah, nama Aidit inilah yang menyebabkan kelak nama-nama yang berembel-embel Aidit dicari oleh pemerintahan pasca peristiwa G30S guys. Bahkan nih, nama imigran Yaman di Indonesia pun yang bermarga Aidit sampai menutup-nutupi guys nama marga Aidit tersebut karena takut diburu oleh pemerintah kala itu cuy. Padahal orang Yaman tersebut gak ada nih guys hubungan darah sama sekali dengan DNA Aidit ini guys, cuma kesamaan nama aja guys. Lucu banget ya cuy ya. Lalu di tahun 1943 DNA Aidit mendirikan perpustakaan bernama Antara di daerah Tanah Tinggi di daerah Senen Jakarta Pusat. Setelah itu Aidit dan teman satu kosannya yang bernama Mokhtar membuat sebuah usaha jahit yang juga diberi nama Antara juga nih cuy di tempat tersebut guys. Untungnya lokasi perpustakaan dan usaha jahit teman Aidit ini berlokasi sangatlah strategis guys, sehingga
sehingga dijadikan tempat nongkrong para aktivis hingga seniman Senen pada masa itu seperti ada Malik, Khairul Saleh, dan lain-lain. Dari perpustakaan Aidit yang menjadi tempat nongkrong para aktivis dan seniman juga inilah membuat Aidit mulai berkenalan pula dengan orang-orang penting yang kelak memainkan peranan penting dalam kancah perpolitikan Indonesia guys, seperti Bung Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Khairul Saleh, Soekarni, Wingkarna, dan lain-lain. Dan menurut beberapa temannya, Muhammad Hatta ini mulanya menaruh banyak harapan nih dan kepercayaan kepada Aidit guys, sehingga Aidit ini menjadi anak didik kesayangan dari Muhammad Hatta saat itu cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka ini berseberangan jalan guys dari segi ideologi politiknya. Lalu setelah berkenalan dengan tokoh-tokoh politik tersebut, DNA Aidit pun mulai lebih mendalami lagi dunia perpolitikan guys, dan dia pun sering datang mengunjungi asrama Menteng 31 untuk mendengarkan kuliah politik dari Bung Karno, Ahmad Subarjo, dan Amir Syarifuddin. Nah, dari sinilah juga guys, DNA Aidit ini menjadi salah satu anggota golongan muda dari para aktivis Menteng 31 tersebut yang terlibat dalam peristiwa penculikan di Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945 nih, dimana ia bersama Soekarni, Wingkarna, dan Khairul Saleh menculik Soekarno dan Hatta untuk mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mempercepat gitu guys proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahu kan kalian peristiwa Rengas Dengklok yang ada di pelajaran SD dulu guys, SD dan SMP kayaknya ya. Singkat cerita, pada tanggal 18 Januari tahun 1947, PKI melakukan kongres keempat di Solo, Jawa Tengah guys. Karena Aidit ini terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok tadi, membuat nama DNA Aidit terkenal di kancah perpolitikan Indonesia cuy saat itu. Sehingga Aidit pun terpilih menjadi anggota Komite Pusat PKI guys. Dan di bulan Maret tahun 1947, DNA Aidit terpilih sebagai ketua fraksi PKI di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP guys, atau yang sekarang disebut sebagai DPR cuy, yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Setelah terpilih menjadi DPR dari fraksi PKI tersebut, Aidit pun mulai mengumpulkan orang-orang terbaik di partai PKI untuk menjadi anak buah DNA Aidit sendiri guys. Lalu bertemulah DNA Aidit ini dengan Nyoto dan Lukman. Lalu setelah pertemuan tersebut, Aidit melantik Nyoto dan Lukman untuk menjadi anak buahnya, yang kelak ketiga orang tersebut dikenal sebagai trio PKI yang mampu mengobrak-abrik peta perpolitikan Indonesia kala itu guys. Lalu pada bulan Februari tahun 1948, suasana perpolitikan di Indonesia pun memanas. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia dan merupakan seorang tokoh yang berhaluan kiri atau komunis, membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat, yaitu gabungan partai-partai komunis dan organisasi buruh seperti PKI, Partai Buruh Indonesia, dan lain-lain. Tujuan pembentukan FDR ini adalah sebagai oposisi atau lawan dari pemerintah guys, dikarenakan pemecatan Amir Syarifuddin ini sebagai Perdana Menteri yang digantikan oleh Muhammad Hatta karena desakan dari PBB, terutama desakan dari Amerika untuk kestabilan politik dan menyingkirkan komunisme dari Indonesia. Pemecatan tersebut juga dilandasi ketidakpuasan rakyat Indonesia karena Amir Syarifuddin yang jadi Perdana Menteri tadi menandatangani perjanjian Renville dengan Belanda pasca kemerdekaan yang membuat wilayah Indonesia semakin menyusut guys. Ditambah lagi setelah kembalinya Musso yang merupakan tokoh komunis tua ke Indonesia dari pengasingannya di Uni Soviet pada bulan Agustus tahun 1948, membuat Amir Syarifuddin ini dan Musso membentuk Republik Soviet Indonesia yang bermarkas di Madiun, Jawa Timur, dan bertujuan melawan pemerintah Republik Indonesia dengan menggerakkan FDR dan pengikut Musso tadi untuk revolusi rakyat melawan TNI cuy. Puncaknya terjadi pada 18 September tahun 1948, terjadi pemberontakan besar-besaran di Madiun dan sekitarnya atau dikenal sebagai peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 guys, dengan gabungan antara FDR dan pengikut Musso tadi melawan TNI yang dikomandoi oleh Jenderal Sudirman. Total korban jiwa di pemberontakan tersebut diperkirakan sebanyak 24.000 jiwa yang tersebar di wilayah Madiun, Cepu, dan Ponorogo.
Akhirnya Musso yang merupakan pemimpin gerakan tersebut kehilangan nyawanya setelah tertembak di Ponorogo pada 31 Oktober tahun 1948 saat mencoba untuk melarikan diri dari kejaran TNI, guys. Lalu Amir Syarifuddin sendiri tertangkap dan dieksekusi bersama tawanan lainnya pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Sementara itu trio PKI yakni Aidit, Nyoto, dan Lukman berhasil melarikan diri dan ada yang bilang mereka kabur ke Rusia lah. Lalu ada lagi yang melihat mereka kabur ke Cina lah atau ke Tiongkok lah. Tapi pernyataan tersebut ternyata hanyalah hoak aja cuy, untuk mengelabui TNI agar trio PKI ini tak ditangkap oleh TNI, guys. Lalu dirasa setelah situasi politik Indonesia mereda pasca pemberontakan Madiun tahun 1948, pada 25 Juli tahun 1950 akhirnya trio PKI tersebut muncul ke permukaan lagi, guys, dengan dramanya yang sangatlah heroik, guys, sebagai pencitraan diri mereka sih. Dari beberapa surat kabar ternama memberitakan trio PKI ini kembali pulang ke Indonesia secara ilegal gitu, melalui pelabuhan Tanjung Priuk dari pelariannya dan perjalanan heroiknya, guys. Ada surat kabar yang memberitakan bahwa trio PKI ini kabur ke luar negeri, ikut menghadiri proklamasi Republik Rakyat Tiongkok lah. Ada juga yang memberitakan bahwa trio PKI ini menjadi gerilyawan di Vietnam lah. Tapi kabar tersebut ternyata hanyalah hoax doang, guys, atau hoax, guys, untuk pencitraan diri mereka yang ingin membangun kembali PKI di Indonesia setelah dihabisi pada peristiwa Madiun tahun 1948 gitu, guys. Jadi hanya akal-akalan trio PKI ini, guys, yaitu Adit, Lukman, Nyoto, cuy. Yang jelas faktanya persembunyian mereka selama lebih dari 1 tahun tersebut ternyata berada di Jakarta aja, guys. Kok dia pinter juga ya cuy ya, mengelabui, guys, memberitakan hal-hal yang heroik gitu cuy. Setelah muncul ke permukaan, trio PKI tersebut membangun kembali PKI secara diam-diam cuy. Walaupun sangatlah susah sih awalnya, guys, membangun PKI lagi setelah dicap ya, guys ya, sebagai partai pemberontak. Hal tersebut membuat ID dan PKI ini mencari dukungan, guys, dari massa kaum buruh, petani, dan rakyat miskin yang nggak ngerti dan nggak peduli gitu, guys, tentang politik, guys. Pinter banget ya cuy ya. Yang nggak ngerti sama nggak peduli sama politik dia deketin cuy untuk mendukung PKI gitu, guys. Selain itu, Aidit juga memunculkan citra PKI sebagai partai yang mendukung pemerintahan gitu, guys, dan welcome kepada partai penguasa dan koalisi-koalisinya saat itu. Atau dengan kata lain, PKI ini menjilat penguasa lah, guys, saat itu, guys. Ternyata strategi dari Aidit ini terbukti sangatlah jenius cuy, yang membuat PKI yang dulunya dicap sebagai partai yang dibenci dan dicap partai pemberontak kini menjadi partai yang mulai banyak pengikutnya, guys. Atas ide dari Aidit yang sangatlah jenius tersebut membangkitkan kembali PKI yang membuat partai PKI ini memilih Aidit sebagai ketua umum PKI pada Kongres PKI di tahun 1954 setelah mengalahkan duo PKI dari golongan tua, guys, yaitu Alimin dan Tang Lingji. Setelah menjadi ketua PKI, Diana Aidit ini langsung meluncurkan program-programnya untuk meningkatkan lagi, guys, para pengikut partai tersebut sampai ke akar rumput, guys, dengan membentuk ormas di bawah PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain, guys. Dengan program-program tersebut ternyata berbuah manis nih cuy untuk PKI di bawah pimpinan Aidit ini, guys. Buktinya pada pemilu tahun 1955 PKI ini menempati urutan keempat partai pemenang pemilu dengan total kurang lebih 6 juta suara di bawah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Hal tersebut juga membuat PKI ini menjadi partai komunis nomor 1 di Asia Tenggara, guys, dan lebih spesifiknya lagi menjadi partai komunis nomor 3 di seluruh dunia di bawah Uni Soviet dan Tiongkok atau Cina sana, cuy. Gile. Aidit ini ternyata jenius juga ya, guys ya. Nah, sebagai partai pemenang pemilu pasti membuat ketuanya deket dong dengan orang yang berkuasa di republik ini kala itu.
Nah, hal tersebut emang bener nyata adanya cuy. Karena PKI menjadi pemenang pemilu nomor 4 di Indonesia, membuat ketua PKI EKI DN Aidit ini menjadi sangatlah dekat dengan Presiden Soekarno guys. Hal tersebut membuat kader-kader terbaik PKI pun masuk ke pemerintahan saat itu. Ya jelas lah, Aidit tetap ngirim anggota-anggota PKI dong untuk menjadi menteri di pemerintahan cuy. Ya, kesempatan mana datang 2 kali cuy, aji mumpung nih guys ya guys. Dengan alasan sebagai pemenang pemilu, apalagi PKI makin deket sama Bung Karno guys, atau presiden kita cuy. Karena kedekatan politik tersebut yang dalam istilah zaman sekarang itu yaitu berkoalisi guys dengan PKI, membuat Presiden Soekarno mencetuskan konsep politik negara Indonesia yaitu Nasakom guys, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Sampai Pak Karno aja terpengaruh ya guys ya sama DN Aidit ini cuy. Karena PKI ini di akar rumput udah banyak pengikutnya, di kaum buruh tani dan rakyat miskin juga banyak pengikutnya nih. Apalagi sekarang udah gabung di pemerintahan lagi guys. Sehingga partai ini menjadi besar dan total pengikutnya diperkirakan di kurun waktu tahun 1959 sampai 1965 mencapai kurang lebih 20 juta orang guys. Gila. Jadi banyak banget guys ya pengikut partai ini cuy. Untung aja guys di tahun 1960 Indonesia nggak ada pemilu cuy. Kalau ada pemilu bisa jadi pemenang pemilu nomor 1 tuh PKI. Dan DN Aidit bisa jadi presiden. Lalu Indonesia jadi negara komunis guys, kayak Korea Utara tuh cuy. Indonesia menjadi negara otoriter guys kalau kayak Korea Utara guys. Dan membungkam siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah cuy. Nggak ada tuh internet atau semua media isinya propaganda semua. Propaganda dari pemerintah guys yang komunis itu cuy. Semua kalau nggak percaya lu browsing aja tuh cuy. Negara komunis contohnya Korea Utara deh, kayak apa guys negaranya guys. Partai udah banyak pengikutnya nih dan dekat pula dengan penguasa. Hal tersebut membuat Aidit mulai besar kepala nih, dan benih-benih komunisme dan bibit-bibit PKI yang ada di dalam dirinya pun meronta-ronta nih cuy. Yang membuat dirinya dengan partai PKI-nya itu ingin menguasai Indonesia sepenuhnya guys ya. Jadi besar kepala dia guys ya. Jadi songong banget guys ingin menguasai Indonesia. Puncaknya pada malam 30 September tahun 1965 atau peristiwa yang penuh kontroversi ini disebut juga sebagai peristiwa G30 SPKI yang membuat luka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini cuy. Ceritanya kala itu Indonesia mempunyai 2 kubu politik yang sangat kuat, yakni Aidit dengan PKI-nya dan Letnan Jenderal Ahmad Yani di kubu militer guys. Aidit ini iri kepada Ahmad Yani karena Ahmad Yani baru saja diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal A.H. Nasution. Berulang kali Aidit ini nyindir-nyindir terus guys sama Pak Ahmad Yani cuy, karena Aidit menganggap bahwa langkah politiknya akan dihalang-halangi atau diganjal oleh TNI di bawah pimpinan Ahmad Yani ini guys. Puncaknya pada saat negara Indonesia bersih tegang dengan Malaysia, Aidit menyarankan pada Presiden Soekarno agar membentuk angkatan kelima yang akan membantu untuk memerangi Malaysia kala itu cuy. Angkatan kelima sendiri ini yang dimaksud oleh Aidit guys adalah buruh dan petani yang berjumlah 15 juta orang di Indonesia dipersenjatai cuy untuk membantu TNI melawan Malaysia guys ya. Tahu sendiri kan, kaum buruh dan para petani saat itu sangatlah pro dengan PKI guys. Lalu dengan buruh tani ini dipersenjatai, maka PKI ini memiliki kekuatan bersenjata sendiri guys. Sesuatu yang tidak mereka miliki saat bersaing dan berebut pengaruh politik dengan Angkatan Darat guys atau TNI cuy. Ahmad Yani ini sebenarnya udah paham maksud terselubung tentang angkatan kelima yang diusulkan oleh Aidit tersebut guys. Lalu Ahmad Yani menugaskan staf umum Angkatan Darat yang terdiri dari 5 orang jenderal cuy, yakni Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo untuk memperkuat kekuatan militer TNI dan menegaskan kepada Presiden Soekarno bahwa angkatan kelima itu tidaklah perlu guys, karena kekuatan TNI aja udahlah solid gitu cuy. Jadi angkatan kelima atau angkatannya PKI itu nggak perlu guys. Tapi penolakan angkatan kelima tersebut haruslah dibarengi
dibayar mahal oleh TNI karena PKI menjadi murka cuy dan menyebarkan berita-berita hoax ke surat kabar bahwa TNI membentuk Dewan Jenderal cuy yang akan melengsarkan Presiden Soekarno guys, atau dianggap makar gitu cuy sama PKI guys. Tak sampai di situ aja cuy, PKI lalu menebarkan teror-teror akan menculik para jenderal-jenderal TNI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal tadi cuy, kayak Pak Ahmad Yani, Brigjen Suprapto dan lain-lain tersebut. Lalu PKI ini akan menghabisinya guys. Jadi banget ya guys ya, dia guys teror TNI loh guys ya. Tapi dengan menyebarkan teror tersebut tak membuat TNI ini gentar sedikit pun guys, malah menganggap remeh teror dari PKI tersebut cuy, tentang penculikan para jenderal-jenderal tadi guys yang akan dilakukan oleh PKI cuy. Aidit ini menjadi semakin geram gitu cuy karena diremehkan oleh TNI tadi guys. Lalu Aidit bekerja sama dengan Letkol Untung, yaitu Komandan Batalion 1 Pasukan Cakrabirawa yang notabene tidak pro terhadap Ahmad Yani yang dianggap Dewan Jenderal oleh PKI tadi guys. Kemudian Aidit dan Letkol Untung membentuk pasukan khusus untuk menculik para petinggi TNI yang dianggap Dewan Jenderal tersebut pada malam 30 September tahun 1965. Aksi ini dilakukan dengan tujuan menghabisi TNI yang dianggap Dewan Jenderal tadi oleh PKI guys. Mereka diculik dari rumah masing-masing dan dibawa ke sebuah sumur tua di wilayah Lubang Buaya untuk disiksa. Pertama-tama Lejen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan kehilangan nyawanya karena timah panas dari anggota pasukan Cakrabirawa yang akan menculiknya guys. Sementara itu Maijen Suprapto, Maijen S. Parman dan Brigjen Sutoyo yang kala itu masih hidup ketika diculik oleh PKI kemudian disiksa guys, lalu dihilangkan nyawanya dan dibuang di sumur tua di daerah Lubang Buaya. Namun sasaran utama mereka ini adalah Jenderal A.H. Nasution cuy. Tetapi saat penculikan ini berlangsung, Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan tersebut guys dengan melompati tembok rumahnya. Namun ajudan pribadi A.H. Nasution yaitu Letnan Pierre Tendian ditangkap oleh PKI. Yang dikira Letnan Pierre Tendian ini guys dikira sebagai Jenderal A.H. Nasution cuy. Goblok banget ya guys ya. Selain itu tetangga dari Jenderal A.H. Nasution yang merupakan seorang polisi juga tertembak hingga kehilangan nyawanya karena mengetahui peristiwa penculikan tersebut guys, sebagai saksi mata gitu cuy. Bahkan putri A.H. Nasution ikut menjadi korban guys, yaitu Ade Irma Suryani Nasution yang baru berusia 5 tahun. Malam itu pun tertembak oleh PKI dan pasukan Cakrabirawa lalu meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 setelah sempat dirawat di rumah sakit. Gak peduli anak kecil juga guys, dia habisi semuanya guys sama si PKI ini cuy. Para penculik itu kemudian membuang semua jenazah para jenderal termasuk Letnan Pierre Tendian ke dalam sumur tua di dekat Pangkalan Halim atau yang sekarang dikenal sebagai Lubang Buaya guys. Lalu pada pagi 1 Oktober tahun 1965, kabar tentang penculikan dan penghilangan nyawa para jenderal ini santer diberitakan oleh seluruh surat kabar dan radio di seluruh Indonesia cuy. Presiden Soekarno lalu mengutus pimpinan Pangkostrat yaitu Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih komando militer yang bertugas mengusut siapa dalang di balik pemberontakan G30S PKI tersebut guys. Lalu setelah menyelidiki pemberontakan tersebut, Soeharto lalu mengantongi nih nama dalang di balik penculikan dan penghilangan nyawa para jenderal tersebut nih, yaitu satu nama guys, DN Aidit beserta antek-antek PKI-nya guys. Aidit ini sadar gitu guys, dirasa Aidit menjadi target operasi tentara pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Saat itu pas dini hari gitu guys, waktu larut malam banget guys. DN Aidit lalu terbang dari Jakarta menuju Jogja cuy dengan pesawat Dakota T443 setelah lolos dari sergapan tentara di bandara guys. Licin juga guys ya ini guys, DN Aidit ini cuy disergap tentara nggak bisa loh guys. Setelah tiba di Jogja pada hari itu juga, DN Aidit langsung ke Semarang cuy untuk menggelar rapat dengan beberapa pemimpin PKI lainnya yang berada di markas pusat PKI di Semarang sana guys, untuk membahas nasib PKI selanjutnya setelah peristiwa G30
G30S tadi. Di sisi lain, Soeharto yang kala itu diutus oleh Presiden Soekarno sebagai pimpinan militer di kasus ini guys, langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya guys. Dan tentunya mencari keberadaan orang nomor satu di PKI atau pentolan PKI guys, yaitu DNAID cuy. Siapa lagi guys? Setelah mendapatkan info dari intelijen TNI, Soeharto pun langsung mengetahui persembunyian Aidit di mana guys, yakni di daerah Jawa Tengah cuy. Soeharto lalu mengutus bawahannya yaitu Kolonel Yasir untuk mencari DNA Aidit di daerah Jawa Tengah sana sampai ketemu guys. Kolonel Yasir bersama dengan pasukannya pun saat itu langsung mencari keberadaan DNA Aidit di markas-markas PKI di Jawa Tengah sana guys, digeledah nih sama TNI di bawah komando Kolonel Yasir guys. Setelah mencari di markas-markas PKI di Jawa Tengah sana, Kolonel Yasir pun lalu mendapatkan info guys dari orang dalam cuy, bahwa ada orang kepercayaan DNA Aidit bernama Sri Harto tertangkap dan ditahan oleh TNI di Solo. Lalu Kolonel Yasir pun cabut nih ke Solo guys. Sesampainya di Solo sana, Sri Harto lalu dilepaskan dari tahanan oleh Kolonel Yasir ini untuk mencari keberadaan DNA Aidit guys. Dibuat sebagai mata-mata gitu cuy. Singkat cerita, hanya dalam beberapa hari saja Sri Harto melaporkan bahwa DNA Aidit ini berada di daerah Kleco di daerah Solo sana guys, dan akan segera pindah ke sebuah rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api di Desa Sambeng belakang stasiun balapan Solo cuy. Kemudian Kolonel Yasir dan pasukannya pun mengintai nih rumah tersebut guys. Dan dari info tersebut emanglah benar guys dari Sri Harto tadi cuy. Pada siang hari Aidit ini muncul guys dari rumah tersebut untuk keluar sebentar gitu guys, nggak tahu mau ngapain ya, beli rokok atau apa kek, dan berboncengan motor dengan Sri Harto yang merupakan mata-mata dari Kolonel Yasir tadi cuy. Ya A1 guys ini ya mata-matanya ini cuy. Lalu sekitar jam 9 malam, anak buah Kolonel Yasir bernama Letnan Ning Prayetno memimpin pasukan Brigif 4 untuk menggerebek rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api tersebut guys, yang didiami oleh DNA Aidit tadi gitu cuy. Dan Kolonel Yasir pun mengawasinya dari kejauhan. Lalu saat penggerebekan terjadi, Letnan Prayetno menemukan DNA Aidit bersembunyi nih di dalam lemari. Saat ditemukan tersebut dan keluar dari lemari, DNA Aidit ini sempat-sempatnya guys menggertak dengan nada membentak kepada Letnan Prayetno dengan berbunyi, "Mau apa kamu?" Letnan Prayetno nggak mempan dong digertak sama Aidit guys, maupun DNA Aidit ini ya wakil MPR cuy kala itu cuy. Dan langsung saja guys Aidit ini diborgol lah oleh Letnan Prayetno guys. Lalu setelah diborgol, dibawalah Aidit ini ke markas TNI di daerah Loji Gandrung untuk diinterogasi. Malam itu juga Kolonel Yasir lalu menginterogasi DNA Aidit ini cuy. Saat diinterogasi, Aidit membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman yang isinya antara lain DNA Aidit ini bertanggung jawab dan mengakui sebagai dalang dibalik peristiwa G30S PKI. Sayangnya nih pengakuan tertulis tersebut dari DNA Aidit ini tidaklah dipublikasikan ke masyarakat Indonesia guys. Lalu saat diinterogasi juga Aidit ini berkali-kali nih minta bertemu dengan Presiden Soekarno. Kolonel Yasir ini nggak mau dong untuk mempertemukan DNA Aidit dengan Bung Karno guys, sebab jika DNA Aidit ini diserahkan kepada Bung Karno, pasti Aidit akan memutar balikan fakta nih cuy, sehingga persoalan akan menjadi lain lagi nih guys, dan DNA Aidit dibebasin gitu cuy. Lalu pada akhirnya pada pagi hari Kolonel Yasir beserta anak buahnya iring-iringan dengan mobil membawa DNA Aidit ini meninggalkan Solo menuju ke Boyolali guys. Dan tanpa pengetahuan anak buahnya yang berada di mobil lain, Kolonel Yasir pun membelokkan mobilnya untuk masuk ke sebuah kebun yang di sana terdapat sumur tua di daerah Boyolali cuy. Setelah sampai di sumur tua tersebut, Kolonel Yasir mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan pesan-pesan terakhir sebelum ajal menjemputnya, menyusul para jenderal yang dihabisi oleh Aidit saat peristiwa G30S PKI cuy.
Tapi bukannya mengucapkan pesan terakhir nih, Aidit ini malah pidato cuy, himne PKI guys. Himne PKI lagi dengan berapi-api cuy, dengan ngotot gitu guys ya. Hal tersebut membuat Kolonel Yasir pun jadi geram cuy. Lalu dieksekusilah Aidit ini sampai meninggal dunia atau kehilangan nyawanya dan terjungkal di sumur tua tersebut. Lalu setelah dieksekusi dan meninggal dunia, tidak ada lagi berita yang mengabarkan kuburan DNA Aidit di mana, apakah di kebun tersebut atau dipindahkan di mana, atau DNA Aidit atau lolos. Kabar tersebut masih simpang siur guys.